Kita uji semangatnya terlebih dahulu. Adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Inilah Ustaz, ramai. Subhanallah, mantap. Ya Allah Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan guru kami Ustaz Ubaidillah Khalid. Kemudian yang kami banggakan juga, yang kami muliakan para pengurus mushola Ibnu Sabil yang senantiasa istiqomah memakmurkan rumah-rumah Allah. Dan kemudian yang kami hormati dari satu mushola ke mushola yang lain, dan alhamdulillah hari ini dapat berkunjung ke mushola Ibnu Sabil, dan mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir abang-abang ya, abang-abang semuanya. Mudah-mudahan ini kunjungan yang pertama dan nanti seterusnya akan ada kunjungan berikutnya. Kemudian yang kami sayangi dan kami banggakan adik-adik, para jemaah, Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Lalu kemudian tidak lupa kita juga berkirim salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan, yang kita lantunkan, membuat kita semakin mendapatkan kesempatan yang besar untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW kelak di yaumil hisab atau di yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah agenda kita pada kesempatan pagi hari ini cukup padat merayap ya, setelah diawali dengan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian nanti akan sebentar lagi akan ada tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ubay. Berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan bersepeda. Jadi anak-anak akan bersepeda didampingi oleh beberapa panitia, dan sebagian nanti tetap stay di musola untuk kemudian barangkali bisa bincang santai menemani Ustaz Ubay, sekaligus juga bincang santai dengan para biker subuhan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Muhtaram Ustaz Ubay, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian,
Ini anak-anaknya usia berapa ya rata-rata? Oh begitu. Sekarang Pak Ustadz mau tanya dulu, ada tidak anak-anakku sayang yang sekolahnya saat ini di madrasah ibtidaiyah? Angkat tangan. Kamu di ibtidaiyah? Ibtidaiyah mana nak? Oke. Ada lagi? Kelas berapa sayang? Kelas 6 ibtidaiyah. Ada yang sekolahnya di SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu? Angkat tangan. Di mana sayang? Hah? Oke. Ada yang sekolahnya di Madrasah Sanawiyah? Ada juga? Sanawiyah? Sanawiyah mana nak? Pondok pesantren? Subhanallah. Sama Pak Ustadz kalau gitu. Ada yang sekolahnya di SMPIT? Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu? Ada? Belum ada ya? Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, hari ini kita akan berbicara tentang ubudiyah, mencapai kesempurnaan ubudiyah. Apa sih ubudiyah itu? Mari kita bahas bersama. Mudah-mudahan tidak lama, dan kayaknya tidak lama kok. Tenang saja. Pertanyaan saya tadi kepada anak-anak kita ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ingin berbicara tentang diri kita, tentang jati diri manusia. Perlu kita ketahui bahwa hakikatnya diutusnya para rasul yang pernah saya sampaikan sebelumnya dengan tujuan Allah, maksud Allah menciptakan manusia itu adalah sama. Allah itu punya maksud yang sama, menciptakan manusia dan mengutus para rasul. Apa itu tujuannya? Supaya kita ini semua sadar siapa diri kita. Supaya kita ini sadar siapa diri kita. Ini ada ayat yang populer yang sudah lama kita ketahui. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah ngomong begini, tujuanku menciptakan manusia dan jin tidak ada satupun tujuan lain, tidak ada satupun tujuan lain. Kenapa begitu? Itu di depannya ada huruf ma, namanya ma nafiyah. Kalau yang sekolahnya di Sanawiyah pasti ngerti. Maka menafikan, meniadakan tujuan lain kecuali satu saja, untuk membuat para jin dan para manusia selalu menjadi hamba Allah, selalu menjadi hamba Allah. Liya'budun, nggak ada tujuan lain. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan kita tahu ayat ini? Ayo jujur, ibu-ibu sejak kapan tahu ayat ini? Ayo, baru kemarin, baru setahun lalu, baru 2 tahun lalu, baru 5 tahun lalu, baru 10 tahun lalu, atau sejak sekolah di Madrasah Sanawiyah, di Madrasah Ibtidaiyah? Bapak-bapak sejak kapan tahu ayat ini? Jawab. Aduh. Jadi tujuan Allah menciptakan kita tidak ada lain, nggak ada lain.
menjadikan kita untuk sadar diri bahwa kita adalah hambanya. Maka dari itu kita harus selalu menghamba kepada Allah. Itu kira-kira makna ayat ini. Kagak ada yang lain, Pak, Bu. Terus kira-kira kita sadarnya kapan? Sejak kapan kita sadar bahwa Allah itu tidak punya tujuan lain menciptakan manusia dan mengutus para rasul kecuali untuk menjadikan manusia-manusia dan jin selalu menghamba kepadanya? Saya sih baru tahu, Pak Ustadz, kira-kira setahun lalu lah. Jadi ya kira-kira kalau setahun sebelumnya saya masih belum sholat, ya maklum aja, wong ayatnya baru ketemu gitu ya. Kira-kira saya masuk musola dan masuk masjidnya sih udah pensiun, Pak Ustadz, ya maklumlah, baru belajar. Itu dia, Pak Ustadz, saya tuh sibuk melulu, kebetulan dulu sekolahnya SD, SMP, SMA, jadi kagak begitu fokus masalah ajaran agama. Maka dari itu pengurus musola Ibnu Sabil sejak dini sudah memasukkan anak-anak ke dalam masjid dan musola. Apa yang diharapkan? 20 tahun lagi anak-anak kita ini mereka menyebar kemana-mana, bekerja di berbagai bidang profesionalitas, akan ada memori di dalam otaknya bahwa saya dulu berasal dari musola Ibnu Sabil, saya harus kembali ke musola, harus kembali ke masjid. Kalau orang Betawi itu punya istilah hidup begini, Pak Bu. Orang Betawi itu segila-gilanya masa tuanya kembali ke langgar. Ada istilah gitu. Segila-gilanya dia kemana-mana, bikin acok hidupnya, kembali ke langgar. Kenapa? Karena orang masih kecilnya tidurnya di langgar. Maksudnya adalah sejak kecil ditanamkan nilai-nilai ubudiyah. Disadarkan kepada anak-anak itu bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah, tidak lain tidak bukan untuk mengabdi kepada Allah. Selesai. Jadi manusia tahu siapa dirinya. Itu penting. Ya, anak-anak ya. Ini bukan berarti yang sekolah SD, sekolah SMP tidak bagus, bagus juga ya. Cuma yang sekolah pesantren itu hebat. Dengerin sayang, Pak Ustadz mau cerita sedikit, 5 menit. Waktu usia yang 7 tahun, siapa yang usianya 7 tahun? Kamu 7 tahun, nak? Waktu Pak Ustadz seumur kamu, di depan rumah Pak Ustadz itu ada masjid, namanya Masjid Al-Hikmah. Ini rumah, kira-kira masjidnya di sana tuh, di pos yang jalan ke atas. Kalau hari Minggu pagi begini, ada pengajian. Yang mimpin pengajian itu Pak Ustadz masih ingat, namanya Habib Novel. Nah, waktu itu Pak Ustadz sekolah di sekolah SD negeri, namanya SDN Cipulir 06 Petang. Oh, zaman dulu sekolah itu begitu, nak, pakai petang, pakai pagi. Yang seumur saya mesti ingat, yang umurnya 45-an ya. SDN Cipulir 06 Petang. Kenapa sekolahnya di Cipulir? Rumahnya di Petukangan, karena waktu itu Petukangan masih Jawa Barat, jadi sekolahnya semua ke DKI. Nah, ayahnya Pak Ustadz bilang begini, Ubay, mau nggak ke pesantren? Sekolah. Di mana? Di Jawa Timur. Jauh banget, Mbak. Manggilnya dulu Abah. Waktu itu nggak ada anak pesantren umur 7 tahun. Pesantren itu pasti lulusan SD, udah umur 13 tahun. Gak mau masa masih pesantren nanti lulus SD? Sekarang aja, katanya. Nanti Abah anterin. Waktu itu sudah sekolah kelas 1. Nggak mau, pokoknya nggak mau lah, zaman itu jarang anak SD masuk pesantren. Lalu ada bapak-bapak seperti Om Nana. Mana Om Nana? Umurnya kira-kira se-Om Nana gitu, bawa tas, jalan, kucluk. Ada lagi di belakangnya, kata ayahnya Pak Ustadz begini, dengerin baik-baik ya. Tuh, liatin tuh baik. Kenapa, Pak? Sudah pada tua-tua baru belajar menuntut ilmu di kala tua, seperti mengukir di atas air, begitu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
Kalau masih segini ikut majelis taklim, insya Allah akan ingat terus, masuk ke memorinya. Maka perlu bagi kita menanamkan pendidikan agama bagi anak-anak kita sejak dini. Yang belajar di sekolah agama tadi siapa angkat tangan? Semuanya angkat tangan. Jangan pernah takut sayang. Nanti kalau udah besar seperti Pak Ustadz dong jadi Ustadz. Enggak jadi Ustadz. Pak Ustadz itu aslinya tukang insinyur. Ustadz ini cuma main-main. Ya, Pak Ustadz tuh kuliahnya juga bukan di sekolah, di kuliah agama kok, kuliahnya teknik, jurusannya teknik lingkungan. Oh, cuma sekolahnya aja sanawiyah aliyahnya di pesantren. Jadi nggak usah khawatir. Semangat belajar agama, semangat menghafal ayat-ayat Al-Quran terus sampai kalian dewasa. Ya, yang putri juga begitu. Ingat ya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang pintar sampai kepada cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jadi kita perlu tahu hakikat diri kita. Itu tadi surat Az-Zariyat ayat 56. Rupanya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menjadi hambanya, selesai, nggak ada tujuan lain. Demikian pula diutusnya para rasul. Wa ma arsalna min qablika ya Muhammad, kata Allah, tidak kami utus sebelum kamu min rasulin, daripada rasul-rasul, illa kecuali nuhi, aku wahyukan, ilaihi, kepada mereka, annahu, bahwasanya la ilaha illa anna, tiada Tuhan selain aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan dan Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan bahwa kita mempunyai tugas utama menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah. Jelas ya? Jangan bangga-bangga diri, Pak Ustadz saya ini diutus ke muka bumi jadi khalifah loh. Makanya saya itu pengen jadi anggota DPR, jadi anggota DPRD, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Ini salah persepsi nih Pak, Bu. Khalifah itu bukan memimpin begitu. Khalifah itu menjadi pengganti makhluk Allah sebelumnya yang disuruh ngurusin bumi, terus kita disuruh ngurus bumi, mengabdi kepada Allah. Itu aja. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke materi kita. Apa sih ubudiyah itu? Ubudiyah dan ibadah itu mempunyai kata dasar yang sama, yaitu abadah, yang artinya tunduk, rendah. Itu artinya abadah. Lalu menjadi ibadah. Ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang didasari, ini penting, ibadah kita kepada Allah itu dasarnya ada 4. Yang pertama cinta ya. Jadi Bapak Ibu datang ke musola ini karena cinta kepada Allah. Ada rasa cinta tidak di dalam hati? Ibu bukan karena patuh sama suami, Bu. Cinta kepada Allah. Patuh sama suami iya setelahnya. Yang kedua karena rasa takut kepada Allah. Yang ketiga karena kita punya harapan kepada Allah. Ini lebih penting lagi. Sebab kita tidak akan menjadi seorang hamba yang benar kalau kita sudah tidak punya harapan kepada Allah. Paham ya? Yang keempat, ibadah itu dasarnya adalah ikhlas. Kita bahas sebentar aja. Jadi dasarnya 4 ibadah itu: cinta, takut, punya harapan, dan ikhlas. Yuk kita cek satu persatu. Cinta.
Makna cinta dalam ibadah adalah mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Paham? Namanya orang cinta pasti didahulukan, betul nggak? Ada yang gadis-gadis nggak di sini? Udah nggak ada ya? Ada yang sudah gadis pensiun ya? Gadis pensiun nih saya mau tanya. Dulu waktu jatuh cinta sama bapak-bapaknya selalu kepikiran, betul nggak? Selalu mendahulukan, kadang-kala sedikit-sedikit membantah sama orang tua, betul ya? Yang pensiunan gadis, itulah cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarafutumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rusulihi wa jihadi fisabilihi fattarabas hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Muhammad bilang begini, apabila orang ayah-ayah mereka, orang-orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, pasangan mereka, harta yang mereka usahakan, yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal mereka lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fisabilillah, tunggulah balasan Allah, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang fasik. Saya percaya pengurus musola ini lebih mencintai jihad fisabilillah. Kenapa? Mau-mauan sibuk ngurusin anak-anak. Itu jihad loh, Bu, Pak. Sekarang jihadnya bukan perang. Bagian dari ini adalah jihad fisabilillah. Teman-teman yang bikir subuh itu ada mana orangnya? Bikir subuh ya? Iya. Nah, itu berjihad fisabilillah. Subuh-subuhan, bukan yang musola sholat sama di musola dan di masjidnya masing-masing, malah kesini-sini. Jihad fisabilillah untuk memakmurkan masjid. Lebih mencintai jihad, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah dasar ibadah yang pertama. Ini yang saya jelasin tadi. Jadi ayat itu bercerita ketika Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib mengajak umat Islam di kota Mekah untuk hijrah ke Madinah. Mereka bilang, kami nggak mau, di sini ada keluarga kami, di sini ada rumah kami yang bagus-bagus, kami nggak mau pergi ke Madinah. Maka Allah mengancam seperti itu. Jelas? Jelas ya? Jadi dasar ibadah itu harus cinta kepada Allah. Kita percepat. Lalu takut. Bapak Ibu sekalian, dasar kita beribadah itu harus ada rasa takut. Kalau nggak takut nanti nyeleweng dari mengabdi kepada Allah. Dalam surat Qaf Allah bilang, man khasya rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Tuhannya walaupun Tuhannya tidak kelihatan. Itu takut yang hakiki, nggak kelihatan tapi takut. Ini kalau orang Islam semua punya rasa takut kepada Allah, nggak akan ada itu, Bu, korupsi, nggak akan ada pencurian, nggak akan ada pembunuhan, nggak akan ada perzinahan. Masalahnya kenapa bisa terjadi? Ya karena nggak takut. Jelas?
Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 175, jangan kalian takut dengan apapun, takutlah kepadaku. Jelas ya? 2 saja. 3. Nah, ini penting. Kenapa kita menjadi hamba Allah? Karena kita punya harapan. Harapan kalau kita salah diampuni, harapan kalau kita keliru dimaafkan, harapan kalau kita akan diberikan rezeki, harapan bahwa kita akan dimasukkan ke surganya. Itu penting. Kalau kita sudah tidak punya harapan kepada Allah, hidup kita selesai. Ya biarin deh Pak Ustadz, mau dikasih rezeki, mau kagak, bodo amat lah, mau masuk surga, mau kagak, apalagi saya juga belum tentu percaya ada surga apa kagak. Nah, itu celaka hidup. Celaka sudah hidup. Itu sama dengan mati. Kalau udah tidak punya harapan kepada Allah, sama dengan mati. Ingat nggak beberapa pertemuan yang dulu saya bilang, ketika saya bercerita tentang kaum kafir Quraisy yang bernama Wahsy, yang kerjaannya membunuh orang-orang Islam, bahkan membunuh paman Rasulullah Sayyidina Hamzah. Ketika dia diminta masuk Islam oleh Rasulullah, Wahsy bilang begini, ya mana mungkin, dosa saya sudah banyak, nggak mungkin saya diampuni oleh Allah. Langsung Allah menjawab, Qul ya ibadi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad bilang itu sama si Wahsy yang tukang ngebunuh, janganlah berputus asa atas ampunan Allah. Kita juga begitu ya. Selama pintu tobat dibuka oleh Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Jelas ya? Lalu yang keempat, ikhlas. Sederhananya ikhlas itu membersihkan amal ibadah kita dari harapan penilaian makhluk. Ikhlas itu gampang Pak. Pokoknya di dalam hati ini jangan ada sedikit pun harapan supaya dinilai oleh manusia lain. Nah itu aja. Saya mau ngurusin musola, mau ngurusin anak-anak, mau menghimbau orang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di musola, mau bersih-bersih, mau nyuci tempat wudhu. Saya nggak perlu dinilai. Orang saya pengen Allah yang menilai, selesai urusan. Orang mau ngomong apa biarin aja. Itu ikhlas, gampang menelaahnya. Jelas ya? Yang mau naik-naik motor ke musola-musola lain, siapa tahu pulang dicemburutin istrinya. Udah pada punya istri belum? Udah. Repot-repot amat sih naik sholat subuh sampai jauh-jauh, di sini juga ada masjid, biarin aja. Tidak butuh penilaian manusia. Allah bilang dalam surat Al-A'raf ayat 29, Qul amara Rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda qulil masjid wad'uhu mukhlisin. Berdoalah, memohonlah, beribadalah kepadanya dengan ikhlas dan meluruskan niat, lalu menjadilah hamba Allah. Selalu beribadahlah, selalu mengabdilah. Ya. Jadi ibadah itu Bapak Ibu, kuncinya dasarnya cuma 4. Cinta, takut, punya harapan, dan ikhlas. Jelas? Anak-anak ingat saja dulu, nanti praktekkan di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah ibadah. Itulah ibadah. Menghamba, mengabdi, itu maksudnya ibadah. Kira-kira kita ada di situ tidak? Bapak Ibu, kira-kira kita ada di situ kita? Kita dalam posisi sebagai orang yang beribadah tidak? Ayo jawab. Kita punya rasa cinta kepada Allah? Kita punya rasa takut? Kita punya harapan? Kita punya keikhlasan untuk beribadah? Punya semua? Berarti kita dalam posisi menjadi ahli ibadah. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita diciptakan sebagai
orang sebagai makhluk yang harus menjadi hamba Allah, cukup tidak kita sampai di situ? Bapak Ibu sekalian, Allah itu menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Jannah itu artinya bahagia. Jannah itu artinya bahagia atau taman. Allah itu menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Pertanyaannya adalah, kita mau tidak mengambil kebahagiaan itu selama kita hidup di dunia, nggak usah nungguin masuk surga? Pak, Bu, yang namanya ibadah, yang namanya bahagia itu bukan urusan ini, bukan urusan perut. Bahagia itu urusan hati. Hari ini kita makan nasi pakai tempe, pakai cabai rawit, sama tetangga kita yang makan pakai rendang, tapi kalau hati kita lebih bahagia, kita bisa bahagia. Bukan urusan perut, urusan hati. Maksudnya kebahagiaan itu bukan urusan materi, tapi urusan kebersihan hati. Nah, surga itu adalah kebahagiaan yang diberikan kepada hamba Allah, kepada orang makhluknya yang beribadah. Sekarang kita mau tidak mendapatkan kebahagiaan dahulu, kebahagiaan di depan, di muka sebelum kita masuk surga di dunia. Maka dari itu syaratnya satu, mari kita mencapai kesempurnaan ubudiyah. Kalau tadi itu ibadah, Pak, Bu, ya, ibadah itu adalah pengabdian seorang hamba kepada Rabb-nya karena ada faktor dorongan, ada kewajiban dari syariat, ada rasa takut, ada rasa cinta, ada sesuatu yang diharapkan. Saya sholat duha nih supaya gampang rezeki, betul nggak? Orang mah kalau mau sholat duha, sholat aja, Bu, itu kan sunnah. Ngapa jadi pakai mikir-mikir rezeki? Saya baca surah Al-Waqiah, biar urusannya dimudahkan. Suka begitu nggak? Itu ibadah itu. Mau lebih dari itu? Mari kita mencapai kesempurnaan ubudiyah. Jadi bedanya ibadah sama ubudiyah adalah, saya kasih gambaran yang sederhana begini. Berjalan adalah sebuah usaha berpindahnya kita dari satu titik ke titik yang lain. Itu namanya berjalan, ya. Ini saya nih dari sini ke situ, namanya berjalan. Tapi cuma saya dari sini sampai situ, sudah selesai. Tapi kalau perjalanan, bisa kebayang nggak, Bu? Itu saya berjalan terus, tidak jelas tujuannya sampai di sana, tidak jelas waktunya kapan. Itulah perbedaan ibadah dan ubudiyah. Ibadah itu kita ada yang mendorong, ada yang menyemangati, ada yang memotivasi, ada yang nakut-nakutin dengan ancaman dosa dan neraka. Tapi kalau ingin meningkatkan kualitas kita sebagai hamba, kita beribadah tidak lagi seperti itu. Mau ada surga, ada neraka, mau diancam, mau tidak, kita tetap beribadah kepada Allah karena memang kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Selesai. Kira-kira saya masuk surga, nggak usah kita pikirin ada apa kagak itu surga. Orang kita diciptakan untuk beribadah, selesai urusan. Kalau sampai ke tahap itu namanya ubudiyah. Apa syaratnya? Jadi jelas ya ibadah tadi. Lalu apa yang dimaksud dengan ubudiyah? Ubudiyah itu adalah apabila seseorang mengabdi kepada Allah karena menyadari hakikat dirinya adalah seorang hamba.
diciptakan oleh Allah untuk mengabdi tanpa melihat ganjaran pahala, tidak perlu dengan harapan dan janji-janji surga, dan yang lebih penting, disempurnakan dirinya agar bermanfaat bagi alam lingkungan. Jadi seharusnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi surah Az-Zariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita nggak perlu lagi mikirin surga neraka. Emang kita itu diciptakan untuk beribadah, udah selesai. Pak Ustadz, ini saya kalau sholat di masjid ini dapat pahala 27 kali lipat ya? Iya, kata Rasulullah begitu, itu syariatnya. Tetapi harusnya seorang hamba yang menyadari hakikat dirinya tidak perlu dia pikirkan 27 derajat. Tidak perlu dia pikirkan langkahnya setiap langkah dapat 10 kebaikan. Karena emang tugasnya untuk itu, selesai urusan. Lu mau dikasih pahala, mau kagak usah lu tanya-tanya. Kira-kira begitu. Jelas? Nah, dasar ubudiyah itu ada 2 cuma. Kalau tadi kan ada 4 yang ibadah itu sebelah sini, sekarang sebelah sini nih, yaitu syaratnya dasarnya cuma 2, ihsan dan mardhatillah. Apa itu ihsan, apa itu mardhatillah? Yuk kita lihat. Ihsan itu adalah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki dan ditanya tentang Islam, iman, dan ihsan, Rasulullah bilang begini, ihsan itu adalah anta abudullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Coba resapi ini dalam-dalam. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinilah bahwa dia melihatmu. Pak, Bu, kita sudah merasakan belum begitu? Ini mau sholat 5 waktu, perasaan Allah ada di depan kita. Mau puasa, perasaan Allah ngintilin kita mulu, ngeliatin aja. Bayar zakat, perasaan Allah ada di samping kita ngeliatin. Hidup kita hari-hari 24 jam, perasaan kita diawasi terus oleh Allah, sehingga kita mau melakukan sesuatu yang salah tidak berani, karena ada yang ngeliatin. Sampai tidak kita ke derajat itu. Kalau sudah sampai, dan mudah-mudahan nanti kita sampai, kita sudah memasuki tahapan ubudiyah, tahapan kesempurnaan seorang hamba. Pak Ustadz udah sampai belum? Belum. Saya juga belum. Saya masih yang tadi, yang 4 tadi. Tapi kita berusaha. Itu ihsan ya. Yang kedua, mardhatillah. Mardhatillah itu adalah setiap amalia seorang hamba hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berpikir mengharapkan adanya balasan selain dari ridha Allah. Nah, ini Allah bilang begini dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wa minan nasi mayusri nafsahu tigha'a mardhatillah wallahu ra'ufu bil ibad. Dan sebagian manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini yang paling tinggi Bapak Ibu. Kalau sudah diri kita, kehidupan kita, amaliyah kita tujukan semata-mata kepada Allah, itulah kesempurnaan penghambaan yang paling tinggi. Jadi seorang hamba yang telah ihsan, yang beribadah seolah-olah Allah melihat dirinya setiap saat, lalu yang beribadah semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Bahkan seorang ahli sufi sering bilang begini, Bu, ahli sufi nih silang bilang begini, yang kita cari itu adalah keridhaan Allah.
Walaupun nanti kita akan dimasukkan ke neraka oleh Allah, kita ridho. Terserah Allah maunya apa. Karena kita ini wayang seperti yang dimainkan oleh dalang. Mau dilempar ke got kek, mau ditaruh di atas panggung kek. Kalau sampai ke situ derajat kita sesungguhnya telah mendapatkan kebahagiaan yang harusnya kita dapatkan di surga. Nih, contoh simpelnya begini. Waktu kita masih bujang, kita punya pacar. Kalau pacar kita minta sesuatu, kita senangnya minta ampun, betul? Bahkan kadangkala dia tidak minta, kita tawar-tawarin karena lagi nyari perhatian, betul tidak? Itulah yang namanya mengharapkan ridho. Udah, pokoknya asal Allah senang, kita senang banget. Kalau Allah senang, kita senang banget. Walaupun hidup kita susah, tapi Allah senang sama kita senang sekali. Itulah yang kita cari. Maka proses yang 4 tadi itu adalah pengabdian dengan motivasi. Tetapi yang 2 ini, ubudiyah dengan ihsan dan marwatilah, itu berjalan secara otomatis bagi hamba-hamba yang menyadari siapa dirinya sebenarnya. Kalau itu sudah kita alami, maka kebahagiaan di dunia sudah kita dapatkan. Ada lagi nih ucapan para ahli sufi. Kami tidak membutuhkan surga, kata para ahli sufi, karena surga itu sudah kami dapatkan di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah mendapatkan kebahagiaan dari pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sampai ke derajat itu. Baik, sekarang kesimpulan, kurang lebih sejam ya. Jadi seorang hamba itu, yang pertama, dia menjadi seorang abidin, seorang ahli ibadah. Lalu kalau sudah meningkat derajatnya, dia telah lewat karena rasa cinta, rasa takut, karena harapan dan ikhlas, derajatnya naik menjadi orang yang selalu menjalankan peribadatan. Kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Maka yang dicari, maka dasarnya adalah ikhlas, ihsan, dan yang dicarinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya juga surga, jannah. Cuma Bapak Ibu, kalau sudah sempurna ubudiyahnya, maka kebahagiaan jannah itu sudah didapatkan di masa ubudiyah, di periode ubudiyah, ketika kita di dunia ini. Yes? Gelap banget. Seorang hamba yang mencapai kesempurnaan ubudiyah, maka dia akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin yang hakiki selama hidupnya di dunia, dan juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ubay yang telah menyampaikan dan memaparkan materi yang sangat luar biasa untuk bekal kita para jamaah sekalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ya, kami sapa dulu adik-adik supaya lebih semangat. Adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada rekan-rekan dari perwakilan biker subuhan yang mau menyampaikan sesuatu. Ada? Nggak ada. Ada nggak? Malu-malu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.